Halo Sobat Komi, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Olympus Has Fallen. Film yang dirilis pada tahun 2013 lalu ini menceritakan tentang seorang mantan agen Secret Service atau pengamanan presiden yang kembali aktif untuk menyelamatkan Presiden Amerika Serikat dari tawanan kelompok teroris. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah tempat bernama Camp David, tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Di situ terlihat Presiden Amerika yang bernama Benjamin Asher sedang latihan tinju dengan seorang agen rahasia pengawal pribadinya yang bernama Mike Benning. Setelah latihan, Mike kembali pergi untuk menjemput Presiden untuk menghadiri acara penggalangan dana. Pada saat bersiap-siap, anak Presiden yang bernama Connor Asher ingin berada satu mobil dengan Mike. Lalu, Mike meminta agen yang bernama Forbes untuk tetap tinggal menjaga tempat peristirahatan Presiden. Setelah semuanya siap, keluarga Presiden dan seluruh pasukan keamanannya langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Mike menyuruh semuanya untuk selalu waspada. Tiba-tiba, sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi karena cuaca yang terlalu buruk, mobil Presiden mengalami kecelakaan tunggal. Mike berhasil menyelamatkan Presiden dari dalam mobil, namun sayangnya istri Presiden tidak dapat diselamatkan. Mike merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga keluarga Presiden dari bahaya. 18 bulan kemudian, terlihat Mike dan istrinya yang bernama Leah Benning sedang menikmati sarapan paginya. Leah bercerita kepada Mike, namun Mike tidak mendengarkan istrinya karena terfokus oleh berita di televisi. Melihat istrinya yang murung, Mike pun membujuk Leah dan mengajaknya pergi liburan seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Cerita pun berlanjut saat Mike berada di sebuah restoran kecil untuk sarapan. Di situ terlihat seorang wanita berambut pendek sedang bersama Mike. Wanita itu bernama Lynn Jacobs. Dia adalah seorang direktur dinas rahasia. Saat sedang berbincang-bincang, mereka didatangi rekan-rekan Mike dulu pada saat menjaga Presiden di Camp David. Mereka adalah Roma, O'Neill dan seorang agen baru yang bernama Jones. Roma bertanya kepada Mike apa pekerjaannya sekarang, Mike pun menjawab bahwa sekarang dia bekerja di Departemen Keuangan. Lalu, rekan-rekannya segera bergegas pergi karena ada tugas yang harus mereka kerjakan. Mike kemudian menceritakan kepada Lynn bahwa dia sangat menyesali tragedi di jembatan waktu itu, dan ingin kembali bergabung di Secret Service karena tidak tahan dengan pekerjaannya saat ini. Lynn dan semuanya tahu bahwa Mike tidak bersalah, dan menyarankan Mike belajar dari cara kembali ke kehidupannya yang dulu. Mike lalu bergegas pergi menuju ke mobilnya. Saat berada di dalam mobil, Mike sempat teringat insiden kecelakaan di jembatan pada waktu itu. Kemudian, Mike menelepon Leah, tetapi Leah tidak menjawab panggilannya karena sedang menangani pasien. Di dalam gedung putih, terlihat Presiden Asher sedang bersiap-siap. Saat Presiden sedang mengobrol dengan anaknya, Roma mengetuk pintu lalu memasuki ruangan Presiden dan mengatakan bahwa semuanya sudah siap untuk rapat. Saat dalam rapat tersebut, juru bicara Gedung Putih yang bernama Alan Tromble mengatakan bahwa Perdana Menteri Lee dari Korea Selatan ingin mengeluarkan pernyataan bersama Presiden Amerika Serikat, mengecam aksi militer agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Menteri Pertahanan yang bernama Ruth Macmillan kemudian menganggap bahwa apa yang dikatakan Tromble akan menyebabkan Amerika Serikat dianggap menggertak Korea Utara. Presiden lalu meminta pendapat Wakil Presiden yang bernama Charlie Rodriguez. Charlie memberikan pendapat bahwa dia setuju dengan perkataan Menteri Pertahanan. Di sisi lain tampak Perdana Menteri Korea Selatan sudah dalam perjalanan menuju ke Gedung Putih dengan iring-iringan pengawalan. Kemudian rombongan tersebut tiba di Gedung Putih. Lalu, Roma menyambut Perdana Menteri Korea Selatan yang bernama Lee Tae-woo. Di situ, dia memperkenalkan kepala keamanannya yang bernama Kang Yeon-sak. Setelah itu, mereka pun langsung memasuki Gedung Putih. Sementara itu, di Virginia Utara, terlihat sebuah pesawat yang tidak dikenal memasuki wilayah udara terlarang Amerika Serikat.
Pesawat jet tempur Amerika lalu datang dan meminta pesawat tersebut untuk segera beralih pergi dari sana. Jika tidak, mereka akan menembak. Tak lama setelah itu, pesawat tersebut lalu mengeluarkan senjata beratnya dari sisi samping pesawat dan menembaki jet tempur Amerika hingga jatuh. Di Gedung Putih, pada saat rapat dengan Perdana Menteri Lee, Roma memberi kabar kepada Presiden bahwa baru saja terjadi serangan. Lalu, pasukan keamanan membawa semuanya menuju bunker bawah tanah. Seluruh pasukan penjaga yang berada di Gedung Putih pun bersiap-siap menghadapi serangan. Tak lama kemudian, terlihat pesawat mencurigakan tadi terbang rendah di atas Washington DC. Di sisi lain, Mike yang sedang bekerja tiba-tiba melihat serangan di Gedung Putih, lalu bergegas menuju ke sana. Sementara itu, terlihat pesawat jet tempur yang lainnya baru saja tiba dan langsung menembakkan rudalnya ke arah pesawat tersebut. Mike yang baru saja tiba di depan Gedung Putih melihat sebuah bus yang meledak dan membuat orang-orang panik. Di tengah-tengah kepanikan, Mike melihat dua orang yang mencurigakan lalu menembak mereka. Namun, salah satu dari mereka berhasil melakukan bom bunuh diri hingga merobohkan pagar Gedung Putih. Di situ ternyata ada kelompok teroris yang menyamar. Di dalam bunker, agen O'Neill memberitahu Presiden bahwa Gedung Putih sekarang mendapat serangan dari darat. Sementara di depan Gedung Putih serangan masih berlanjut. Pasukan militer Amerika Serikat pun segera menuju Gedung Putih. Di dalam bunker, terjadi hal yang tidak terduga. Forbes, Kang Yonsak dan anak buahnya menembaki semua pasukan keamanan. Presiden Amerika Serikat tak menyangka bahwa Forbes telah berkhianat. Di luar Gedung Putih, datang sebuah truk yang melakukan serangan. Akibat serangan tersebut, pasukan keamanan pun tewas dan yang tersisa sekarang hanya Mike. Dan para teroris pun telah berhasil memasuki Gedung Putih. Di dalam bunker, mereka mematikan sistem monitoring agar pergerakan mereka tidak terlacak. Kini terlihat Gedung Putih telah berhasil dikuasai penuh oleh teroris. Dari dalam bunker, mereka menghubungi Pentagon yang dipimpin oleh Edward. Dalam video streaming terlihat Perdana Menteri Lee yang ditembak mati oleh para teroris tersebut. Kang lalu muncul di layar dan mengatakan bahwa dia telah menyandera presiden dan pemimpin tertinggi lainnya di sana. Dia memerintahkan Edward untuk menarik mundur pasukannya. Karena tidak ingin presiden terancam bahaya, dia pun hanya bisa menuruti perintah Kang. Menjelang malam, para teroris tersebut menurunkan bendera Amerika Serikat dan membuangnya begitu saja. Lalu dari atas gedung, salah satu teroris meluncurkan sebuah drone. Tidak lama setelah itu, para teroris tersebut kemudian memadamkan lampu di Gedung Putih. Kembali ke Mike yang telah memasuki ruang monitor dan mematikan semua kameranya. Di tempat lain di rumah sakit, Lia yang bekerja sebagai perawat menerima pasien yang sangat banyak akibat serangan tersebut. Kemudian Lia menyempatkan waktunya untuk menghubungi Mike, namun jaringan sedang bermasalah. Di dalam bunker, Forbes mengatakan kepada Presiden bahwa Presiden telah menjual negara Amerika Serikat jauh sebelum dirinya, dan itulah alasan dia berkhianat. Lalu Presiden menjawab bahwa itu semua hanya tipu muslihat Forbes. Kang Yonsak kemudian menyuruh anak buahnya untuk menemukan kornor anak Presiden.
Di sisi lain di Pentagon, karena Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat tidak bisa diberhentikan dari tugas kantor mereka, maka di situ Trumbull diangkat secara resmi menjadi Presiden pengganti Amerika Serikat di bawah perlindungan Menteri Pertahanan. Sementara itu Mike terlihat memasuki ruang Presiden dan mengambil telepon satelit lalu menghubungi Pentagon. Lin kemudian memberitahu Mike bahwa Presiden sedang disandra di dalam bunker. Mike bertanya apa keinginan para teroris tersebut, namun Pentagon pun belum mengetahuinya. Lin juga mengatakan kepada Mike bahwa Connor kemungkinan masih berada di suatu tempat. Tiba-tiba salah satu teroris masuk ke dalam ruang Presiden. Kembali ke Pentagon, Kang Yon-sak memberitahu keinginannya yaitu menyuruh Trumbull untuk menarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan menarik semua pasukan Amerika dari zona bebas militer. Jika Trumbull tidak menuruti permintaannya, maka dia akan membunuh pejabat satu persatu dan memberi waktu sampai fajar. Lalu Trumbull memerintahkan untuk mengamankan tempat penyimpanan nuklir dan menyuruh anak buahnya agar menghubungi pihak Korea Utara, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis untuk membahas hal ini. Di dalam bunker, Kang kemudian meminta kode Siberus kepada Laksamana yang bernama Nathan. Di situ, Nathan dipaksa oleh Kang dengan menempelkan sebuah pisau ke lehernya. Presiden yang tidak tega melihatnya lalu menyuruh Laksamana memberikan kodenya. Akhirnya kode pertama pun berhasil dimasukkan. Mike kembali menghubungi Pentagon, yang lalu memberitahu Mike bahwa para teroris tersebut menginginkan agar armada ke-7 dan semua pasukannya ditarik, dan satu kode Siberus telah dimasukkan. Siberus adalah protokol militer yang sangat rahasia dalam hal peluncuran nuklir. Dengan Siberus ini bisa menghancurkan rudal balistik yang sedang membawa senjata nuklir, bahkan jika salah satu hulu ledak nuklir berhasil diluncurkan. Siberus adalah satu-satunya kode untuk menghentikan nuklir mencapai target. Kode Siberus hanya dimiliki oleh 3 orang yaitu Presiden, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf Gabungan yang dimana mereka semua sekarang berada di dalam bunker bawah tanah Gedung Putih. Mike lalu meminta untuk mengubah kode Siberus tersebut, dan di situ Raymond menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk mengubah kodenya langsung di komputer itu sendiri yang dimana komputer itu tersebut juga berada di dalam bunker. Kemudian Trumbull meminta Mike untuk segera mencari Connor dan mengeluarkannya dari sana. Kalau tidak mereka akan menggunakan Connor untuk mengancam Presiden. Di dalam bunker, Lim anak buah Kang melihat Mike dari CCTV, di situ Forbes lalu menjelaskan kepada Kang bahwa Mike bukanlah orang yang harus dikhawatirkan. Meskipun begitu, Kang tetap menyuruh anak buahnya untuk menemukan Mike. Terlihat Mike memasuki ruang Lincoln, sementara di luar ruangan para teroris juga menuju ke sana. Setibanya di sana, teroris tersebut mendapati bahwa ruangan tersebut kosong. Kang melihat sketsa gambar pada komputer dan mengatakan bahwa Mike bersembunyi di dinding. Sementara itu, Mike menemukan Connor yang bersembunyi di balik dinding. Mike lalu menghubungi Pentagon dan mengabarkan bahwa Connor telah ditemukan dan akan segera mengeluarkannya dari sana. Karena merasa ada yang aneh, para teroris itu langsung menembaki dinding tersebut. Mike kemudian membawa Connor ke saluran ventilasi udara di lantai dasar. Kemudian Mike menyuruh Connor untuk pergi keluar menaiki cerobong. Saat sampai setengah naik, salah satu teroris datang ke tempat tersebut, lalu Mike dengan mudahnya berhasil membunuh teroris itu dengan senyap. Mike pun kembali menyuruh Connor untuk menaiki cerobong. Dan di luar Gedung Putih pasukan militer segera pergi menjemput Connor dan berhasil membawanya keluar dari dalam sana. Sesaat setelah itu, Mike berhasil menangkap 2 orang teroris, lalu mencari informasi dari keduanya dan mendapati fakta bahwa pemimpin teroris tersebut sebenarnya bernama Kang Yon-sak. Pentagon lalu mencari tahu siapa Kang Yon-sak ini sebenarnya. Ternyata dia adalah salah satu teroris paling dicari di dunia. Dia dibawa dari zona bebas militer ketika ayahnya dieksekusi atas kejahatan melawan Korea Utara. Saat mereka menyeberangi perbatasan, ibunya tewas karena ranjau darat Amerika. Kembali ke dalam bunker, Kang menyuruh Forbes untuk segera menghabisi Mike. Lalu setelah itu, Kang meminta kode Siberus Menteri Pertahanan, tetapi Menteri Pertahanan menolak memberikannya. Karena dia menolak kemudian Kang memukulinya.
Presiden yang melihat hal itu pun tidak tahan dengan penyiksaannya terhadap Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian Presiden menyuruh Menteri Pertahanan untuk memberikan kode Siberusnya, dan kode Siberus kedua pun berhasil dimasukkan. Sementara itu, Forbes pun menemukan Mike. Pada saat itu, Forbes masih berpura-pura berada di pihak Amerika Serikat, tetapi saat Forbes mengatakan nama pemimpin teroris tersebut, Mike langsung mengetahui siapa Forbes sebenarnya. Di situ Mike bertanya kepada Forbes mengapa kau melakukan ini semua, Forbes menjawab kalau dia tersesat. Mike kemudian menyuruh Forbes mengatakan kepada Kang kalau dia sudah membunuh Mike untuk menebus kesalahannya tersebut. Setelah itu Mike pun menghabisinya. Di sisi lain di Pentagon, melalui satelit mereka mengetahui kalau hanya ada 4 penjaga di atas, para teroris tersebut akan rentan disusupi dari udara. Melihat hal tersebut, Tromble memerintahkan Angkatan Udara untuk merebut kembali Gedung Putih. Mike menyarankan untuk pergi memeriksanya terlebih dahulu dan memastikan apakah bagian atap aman. Tetapi Tromble tidak mau mendengarkan saran Mike. Kemudian mereka mengirim tim SEAL segera berangkat ke sana. Dan di dalam bunker, Lim melihat pergerakan pasukan yang dikirim Tromble tadi melalui drone yang diterbangkan sebelumnya. Sesampainya di Gedung Putih, tim SEAL ini langsung disambut dengan senjata yang disebut Hydra. Senjata ini dikendalikan oleh Lim dari dalam bunker. Melihat hal tersebut, Tromble pun memerintahkan untuk membatalkan misi tetapi sudah terlambat. Helikopter terakhir juga telah terkena tembakan. Pada detik-detik terakhir Mike menembakkan RPG ke arah Hydra dan berhasil menghancurkannya. Mike pun kemudian menjatuhkan dirinya untuk menghindari helikopter yang jatuh ke arahnya. Kang lalu membunuh salah satu pejabat di sana, dan selanjutnya akan membunuh Presiden apabila Tromble masih tetap tidak mengikuti perintahnya. Kang mengatakan bahwa waktu mereka tinggal 1 jam lagi untuk menarik armada ke-7 dan semua pasukan Amerika Serikat. Setelah semua selesai, Kang ingin sebuah helikopter di halaman utara dengan bahan bakar penuh. Mike yang sedang terluka, kembali menghubungi Pentagon. Lalu Tromble memberikan waktu 30 menit kepada Mike untuk menyelamatkan Presiden. Saat ini hanya Mike lah harapan satu-satunya Pentagon, karena cuma Mike seorang yang tersisa di sana. Mike segera menghubungi Kang, dan mengancam akan menghabisinya. Kang pun terlihat sangat marah, Kang dan anak buahnya kemudian membawa Menteri Pertahanan keluar bunker. Lalu dia menyuruh Menteri Pertahanan untuk keluar dari Gedung Putih. Ternyata dia ingin membunuh Menteri Pertahanan di hadapan warga Amerika Serikat. Menteri Pertahanan itu pun berhasil diselamatkan. Karena telah kehabisan waktu, Tromble lalu memerintahkan untuk mengirimkan helikopter kepada Kang dan menarik armada ke-7 dari Laut Jepang serta semua pasukannya dari zona bebas militer. Terlihat semua teroris di dalam bunker mengenakan pakaian yang sama, kemudian mereka bersama-sama keluar dari Gedung Putih. Sniper Amerika pun tidak mengenali yang mana Presiden dan Kang, karena penampilan mereka semua sama. Dan mereka semua pun berhasil menaiki helikopter. Saat baru lepas landas, helikopter tersebut langsung meledak. Tromble dan yang lainnya pun sangat terkejut melihatnya, dan menganggap Presiden telah tewas. Mike lalu menghubungi Pentagon dan mengatakan bahwa semuanya tidak masuk akal. Mike tidak percaya kalau Kang bunuh diri di dalam helikopter tersebut. Mike berkeyakinan bahwa Kang masih berada di dalam bunker menyandra Presiden, sehingga Mike pun kembali ke dalam. Dugaan Mike benar, Kang dan anak buahnya yang tersisa masih berada di dalam bunker bersama Presiden. Kini kode Siberius ketiga telah berhasil dimasukkan dan sudah aktif. Puluhan juta orang Amerika akan musnah, dan Amerika akan menjadi negara yang tandus dan dingin akibat ledakan nuklir tersebut. Di situ terlihat waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Kang lalu membawa Presiden keluar dari dalam bunker dengan meledakkan dinding yang sudah dipasangi bom.
Tanpa mereka sadari tiba-tiba Mike datang, tetapi sangat disayangkan Presiden harus tertembak oleh Hyun Suk di perutnya. Mike yang melihatnya kemudian langsung menghajar Kang. Mike lalu menghampiri Presiden dan mengobati luka tembaknya agar pendarahan di perutnya bisa terhenti. Setelah itu Presiden menyuruh Mike untuk menonaktifkan si Bruce. Pentagon juga membimbingnya untuk menghentikan si Bruce tersebut. Dan setelah ketegangan terlewati, akhirnya si Bruce pun berhasil dinonaktifkan. Kemudian Mike membawa Presiden keluar gedung dengan kekuatan yang tersisa. Dan terlihat semua pejabat tinggi yang berada di Pentagon sangat bangga kepada Mike. Presiden pun bertemu dengan anaknya dan memeluknya dengan erat, sedangkan Mike ditemui oleh istrinya. Di akhir film Presiden melakukan pidato, yang intinya Amerika akan kembali bangkit dengan wajah baru lebih kuat dan bersatu. Dengan perjuangan yang melelahkan namun penuh pengorbanan, kisah ini menggambarkan betapa pentingnya kesatuan dan keberanian dalam menghadapi bahaya yang mengancam negara. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.